lagi dengan kita kakak-kakak kami. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu pagi ini, karena Engkau terus memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabdamu. Berkatilah kami ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Halo adik-adik, di sini kakak mau ngajakin kalian untuk membaca Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Inilah anakku terkasih, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak-anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan dari sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Tuhan. Hai adik-adik, setelah mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Kakak Ocha, sekarang kita akan mendengarkan khotbah tentang perikop tadi yang berjudul Yesus dimuliakan di atas bukit. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit itu adalah transfigurasi. Pasti adik-adik nggak tahu kan apa itu transfigurasi? Transfigurasi itu adalah perubahan wujud. Nah, di atas gunung saat Yesus berubah wujud tadi, ada 2 nabi di sana. Siapa adik-adik? Ya, yang itu Nabi Musa dan Nabi Elia. Yesus di atas gunung, mukanya berubah seperti apa? Mukanya bercahaya penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak kekudusan dari Yesus. Pada waktu peristiwa tadi, terdapat 3 murid yang berada di sana menemani Yesus. Hayo, siapa? Yang pertama adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu memberikan pengajaran kepada para murid bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Yesus. Apakah peristiwa menyedihkan yang dialami Yesus? Adik-adik tahu nggak?
yaitu penyaliban. Yesus disalib. Dari peristiwa penyaliban, kita akan mengetahui bahwa kemenangan dan kemuliaan diperoleh dari adanya kesabaran. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti teladan Yesus, yaitu selalu sabar dan rendah hati. Oh ya adik-adik, jangan lupa untuk menyimpan uang saku adik-adik di dalam celengan yang sudah disiapkan minggu lalu sebagai aksi puasa pembangunan. Selamat Minggu Prapaskah kedua. Sampai jumpa. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Halo adik-adik semua, hari ini kita mau membuat kreativitas lagi. Hari ini kita membuat kreativitas gelembung sabun. Alat dan bahannya adalah seperti ini. Sekarang ayo kita membuatnya teman-teman. Di sini kakak punya gelas berisi air. Kakak akan masukkan sabun cair ke dalamnya. 1 sendok masukin ke dalam gelas, 2 sendok dan 3 sendok sabun cair. Oke, masukin ya, terus kita aduk-aduk. Nah, aduk sampai semuanya merata. Yang berikutnya kita masukin 2 sendok gula pasir ke dalam gelas, 1 sendok, kemudian 2 sendok, kurang kita tambahin sedikit ya. Nah, kita aduk sampai semuanya campur dengan rata. Nah, pastikan ya tidak ada gulanya lagi. Oke, sekarang air sabunnya kita tuangkan ke atas kertas sedikit demi sedikit, diratain ya adik-adik seperti ini. Nah, kemudian kita bisa gunakan sedotan. Di sini kakak menggunakan sedotan stainless karena kakak tidak punya sedotan plastik. Adik-adik bisa menggunakan sedotan plastik ya. Oke, sekarang kita buat yuk gelembungnya. Tiup dengan perlahan ya. Coba sekarang buat lagi di bagian dalamnya. Bisa enggak ya? Iya adik-adik. Nah, kita coba di bagian dalamnya seperti ini. Apakah adik-adik bisa membuatnya? Ya, bisa dong. Kita buat 3 ya. Yuk. Sekarang coba buat lagi. Oke deh. Semoga adik-adik semua bisa membuat gelembung sabunnya di rumah ya. Ayo mencoba. Sampai berjumpa lagi di kreativitas berikutnya. Dadah. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan khotbah dan membaca bacaan Injil, kalian tahu nggak ayat emasnya? Sekarang kita cari ayat emasnya yuk. Ayat emasnya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan khotbah tadi, marilah kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih kami dapat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini.
Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Amin. Roh Kudus. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih